Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Oswati Hasanah dari kelas PGMI 5A. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana dalam pembelajaran tematik. Kebutuhan bahan ajar pembelajaran tematik. Pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar disesuaikan dengan pola pikir siswa yang bersifat holistik atau menyeluruh dan operasional konkret. Dalam mengembangkan kualitas pembelajaran pada jenjang sekolah dasar, membutuhkan bahan ajar untuk menunjang kegiatan belajar yang harus disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan siswa. Hal tersebut karena bahan ajar adalah salah satu aspek yang krusial dalam kegiatan belajar dan mengajar. Bahan ajar memiliki peran yang penting dalam pembelajaran termasuk dalam pembelajaran tematik. Dalam satu topik pembelajaran, diperlukan sejumlah sumber belajar yang sesuai dengan jumlah standar kompetensi yang merupakan jumlah bidang kajian yang tercakup di dalam lingkungan alam dan lingkungan sehari-hari. Supaya kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan dengan maksimal, maka guru membutuhkan bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik siswa serta kurikulum yang sedang digunakan. Bagi siswa, bahan ajar berfungsi sebagai sumber informasi serta sebagai alat yang diperlukan guru agar dapat mengawasi dan mengatur siswa dalam prosesnya menerima informasi. Kebutuhan sarana prasarana pembelajaran tematik. Yang pertama, implikasi terhadap pengaturan tempat duduk. Pengaturan tempat duduk meliputi pengaturan meja, kursi, lemari, perabotan kelas, alat media, atau sumber belajar lainnya yang ada di kelas diatur dengan fleksibel atau mudah diubah-ubah disesuaikan dengan tuntutan strategi pembelajaran yang akan digunakan. 2. Implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan. Agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya mengajar guru atau teaching style, menggunakan alat dan media pembelajaran dan pola interaksi pembelajaran. Guru perlu juga menggunakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Yang ketiga, implikasi terhadap pemberian respon atau penguatan. Pemberian penguatan perlu dilakukan untuk memberikan respons terhadap perilaku atau perbuatan peserta didik yang dianggap positif agar perilaku tersebut dapat berulang kembali atau meningkat. Pemberian penguatan ini dapat dilakukan dalam bentuk verbal dan nonverbal. Penguatan verbal berupa kata-kata atau kalimat pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan. Bentuk penguatan nonverbal ditujukan dengan cara-cara seperti raut wajah atau mimik muka dan gerakan atau isyarat badan. Yang keempat, sarana prasarana sumber belajar dan media. Dalam pembelajaran tematik diperlukan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran yang pada dasarnya relief dengan pembelajaran yang lainnya. Hanya saja dia memiliki kekhasan tersendiri. Dalam pembelajaran tematik, guru harus memilih jeli media yang akan digunakan. Dalam hal ini, media tersebut harus memiliki kegunaan yang dapat dimanfaatkan
dalam berbagai bidang studi yang terkait dan tentu saja terpadu. Karena digunakan untuk pembelajaran konsep oleh tema, maka penggunaan sarana pembelajaran dapat lebih efisien jika dibandingkan dengan pemisahan bidang kajian. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.